Melaporkan SPT pajak tahunan bisa menjadi tantangan bagi sebagian orang. Salah satunya adalah Ais, seorang wajib pajak yang sudah bekerja selama 5 tahun di 3 perusahaan yang berbeda. Namun Ais sama sekali belum pernah melaporkan SPT sebelumnya. Hal ini membuat Ais bingung langkah pertama apa yang harus ia ambil dalam melaporkan SPT untuk pertama kali. Ada banyak banget kolom dan bagian yang harus diisi dan itu beda-beda gitu isinya. Dan kita secara orang yang punya harta sendiri, kita bingung gitu, ini harus dilaporin gak ya harta gue, misalnya gue punya motor, punya HP, punya emas, itu emang seharus dilaporin itu gitu ya, atau cuman gaji aja yang harus dilapor. Jadi kalau ngisi sendiri aku bingung itunya sih, ada bagiannya banyak, penghasilan bruto kah atau neto kah yang harus dimasukin, dan semua harta kah harus dimasukin, jadi mendingan daripada bingung aku ke sini. Memang saat ini sudah ada sistem e-filing yang membuat proses lapor SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hanya saja, belum semua wajib pajak sudah teredukasi dengan baik tentang tata cara lapor SPT online. Untuk itu, program studi administrasi perpajakan vokasi Universitas Indonesia menggelar pengabdian masyarakat bertajuk Tax Action. Dalam kegiatan pengabdian ini, puluhan mahasiswa dan dosen dibantu rekan-rekan dari Indonesia Young Tax Community turut serta melayani sesi konsultasi pajak gratis. Khususnya SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2018. Tax Action ini diadakan seiring dengan semakin dekatnya tanggal batas akhir pelaporan SPT Pajak, yaitu 31 Maret 2019 mendatang. Jadi mungkin dengan ada acara ini kita kan membantu Mbak ya, membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya dan membuat mereka jadi sadar pajak Mbak. Jadi ya mungkin saya sih pengennya orang-orang itu pada lapor SPT-nya karena kan sebuah kewajiban ya Mbak ya. Dan ya saya sih pengennya ya semua orang ya bisa mengisi SPT pada akhirnya Mbak, karena ya kita kan asistensi, kita kan sekaligus mengajarkan Mbak gimana cara menggunakan mengisi SPT-nya Mbak. SPT berfungsi untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak. Sebab bila tidak dilaporkan, wajib pajak akan mengalami banyak kerugian. Pertama, ketentuan yang mendasar di pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bagi orang pribadi yang nggak ngelapor SPT tahunan itu kena denda 100.000. Sedangkan bagi corporate badan itu kena denda 1 juta. Ini baru nggak ngelapor SPT-nya ya. Bagi mereka yang nggak bayar pajaknya itu kena sanksi bunga itu 2% per bulan. Artinya kalau misalkan dia telat 10 bulan, maka nanti 2% kali 10 bulan kali berapa pajaknya. Bagi wajib pajak yang mau datang ke Tax Action untuk berkonsultasi seputar rapor SPT, berikut ini berkas-berkas yang dibutuhkan berdasarkan kategori sumber penghasilan. Sampai hari ini jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan SPT mereka itu mencapai 7,6 juta. Kalau dalam persentase sekitar 41,5%. Sedangkan Kementerian Keuangan itu menargetkan 80%. Nah, buat wajib pajak yang belum melapor SPT karena ngerasa ribet atau takut lama, langsung aja datang ke Tax Action dan nikmati konsultasi pajak gratis di sana. Teresa Septiani, PVUI.